Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfah, saya dari kelas 11 MIPA 1, dan di sini saya akan menjelaskan proposal, yaitu sebuah rencana program kegiatan. Yang pertama yaitu ada pengertian proposal. Proposal adalah tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan pada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Yang kedua, syarat-syarat menyusun proposal. Syarat-syarat menyusun proposal yang pertama, harus memiliki struktur maupun logika yang sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang kedua, hasil dari kegiatan tersebut harus terstruktur. Yang ketiga, rumusan jenis kegiatan yang dilakukan harus ditulis secara detail serta harus benar-benar dapat dikerjakan. Yang keempat, jika ada anggaran dana yang diperlukan, maka anggaran dana yang diperlukan harus realistis dengan kegiatan tersebut. 3. Tujuan proposal. Tujuan pembuatan atau penulisan proposal yaitu yang pertama, untuk mendapatkan bantuan dana, yang kedua, untuk mendapatkan dukungan, dan yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Yang keempat, fungsi proposal. Yang pertama, untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan suatu usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Yang keempat, dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Yang kelima, manfaat proposal. Yang pertama, menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Dan yang ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keenam, jenis-jenis proposal. Yang pertama ada proposal bisnis. Proposal bisnis adalah proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha. Bisa juga yang berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Contohnya seperti proposal pendirian badan usaha, tempat usaha, dan lain-lain. Dan yang kedua ada proposal proyek. Proposal proyek adalah proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan. Umumnya berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau komersil. Contohnya seperti proposal proyek pembangunan suatu kantor. Yang ketiga, proposal penelitian. Proposal penelitian adalah proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir, tesis, dan lain-lain. Biasanya proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Yang keempat, proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah proposal yang sering digunakan di lingkungan masyarakat karena merupakan proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan, baik itu kegiatan individu maupun perorangan. Misalnya seperti proposal mengadakan perayaan, perlombaan, dan lain-lain. 7. Jenis proposal berdasarkan bentuknya. Yang pertama, proposal formal. Proposal ini isinya sangat lengkap, terdiri dari 3 bagian, diantaranya yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang kedua, ada proposal non-formal. Proposal ini disampaikan hanya dalam bentuk surat, biasanya selalu berisikan seperti permasalahan, saran-saran, pemecahan masalah, dan pengesahan atau permohonan. Yang ketiga, proposal semi-formal. Proposal ini hampir sama seperti proposal non-formal, karena isinya tidak selengkap atau tidak memenuhi syarat-syarat proposal formal.
8. Unsur-unsur proposal. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada hipotesis, yang kelima asumsi penelitian, yang keenam manfaat penelitian, yang ketujuh ruang lingkup, yang kedelapan kajian pustaka, dan yang kesembilan definisi operasional. 9. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, sebagai pemberitahuan pertama suatu kegiatan. Yang ketiga, berisikan tujuan-tujuan latar belakang acara. Yang keempat, pastinya proposal itu berupa lembaran-lembaran pemberitahuan yang telah dijilid yang nantinya diserahkan kepada si empunya acara. Yang ke-10 yaitu sistematika penulisan proposal. Yang pertama ada proposal penelitian. Yang pertama latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga rumusan masalah, yang keempat tujuan penelitian, yang kelima manfaat penelitian, yang keenam tinjauan pustaka, yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan objek penelitian, yang kesembilan metode pengumpulan data, yang ke-10 metode analisis data, yang ke-11 hasil yang diharapkan, dan yang ke-12 daftar pusaka. 2. Yang kedua, proposal kegiatan. Yang pertama ada latar belakang kegiatan, yang kedua dasar pemikiran, yang ketiga nama kegiatan, yang keempat tujuan kegiatan, yang kelima target kegiatan, yang keenam manfaat kegiatan, yang ketujuh jenis kegiatan, yang kedelapan waktu dan tempat kegiatan, yang ke-9 jadwal kegiatan, yang ke-10 pelaksana dan organisasi kerja, yang ke-11 sasaran, yang ke-12 anggaran dana kegiatan, dan yang ke-13 penutup. Ke-11 yaitu struktur proposal. Yang pertama ada sampul, kedua latar belakang, ketiga nama kegiatan, yang keempat tema, kelima tujuan, 6 jenis kegiatan atau acara kegiatan, 7 sarana promosi, 8 estimasi anggaran, 9 penutup, 10 susunan kepanitiaan. 12 kaidah bahasa proposal. Yang pertama, menggunakan istilah ilmiah baik yang berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan atau yang berkaitan dengan bidang keilmuannya. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan untuk menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian seperti merupakan, yaitu, yakni, dan adalah. 4. Menggunakan kata-kata yang mengandung makna perincian seperti pertama, kedua, selain itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat ke, akan, an seperti akan, diharapkan. Dan yang keenam, menggunakan kata-kata denotatif atau bermakna sebenarnya. Hal ini sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman antara pihak pengaju proposal dengan pihak penerima proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.